Chapter 1511 Zhongzhou Immortal Mansion. Boneka porselen itu polos dan tidak terpengaruh. Dia tidak merasa takut sedikit pun karena Ye Fan adalah seorang ahli yang setara dengan Sage Agung. Suaranya manis dan naif, murni dan alami. Ye Fan memperhatikan kunci umur panjang yang tergantung di lehernya yang seputih salju. Dia mengerti keturunan siapa dia, dan tidak bisa tidak merasa sedikit terharu. Gantungan kunci umur panjang itu dipoles dari emas ungu. Meskipun kilau dan keistimewaannya telah sengaja disembunyikan, dan tidak terlalu luar biasa, aura keberuntungannya masih bisa dirasakan. Gembok ini sungguh luar biasa. Itu adalah bahan sisa dari alu penakluk iblis milik Buddha. Ditempa menjadi kunci penyelamat oleh para bodhisattva dari gurun barat. Itu telah dipakai oleh penguasa pusat Xiang Yufei, dan kemudian jatuh ke tangan Duan De. Pada akhirnya, Ye Fan, Putri Yudai, dan Dong Fang Ye melancarkan serangan diam-diam di dunia rumah abadi. Mereka melumpuhkan Taois yang tidak berperasaan dan merampoknya hingga bersih, dan kunci umur panjang jatuh ke tangan Yudai. Apakah sang putri baik-baik saja? Ye Fan bertanya. Ibuku sangat sehat. Dia telah menyebut paman berkali-kali, menyuruhku belajar darimu dan berkultivasi dengan tekun, kata boneka porselen itu dengan gembira. Ada 4 kerajaan besar di benua tengah, dan di bawah mereka ada 9 dinasti besar dan 100 aliran pemikiran. Putri Yudai adalah penerus negara damai-damai dari 9 dinasti besar, dan sekarang, dia sudah menjadi permaisuri. Ye Fan telah menyelamatkan Yudai di masa lalu, dan dianugerahi sebuah kitab suci kuno yang menjelaskan misteri Dao alam. Itu diduga telah ditulis oleh seorang kaisar manusia di tahun-tahun terakhirnya, dan Li Ruoyu dari puncak yang rendah hati telah mendapatkannya sebagai harta karun tertinggi. Ye Fan sendiri juga telah tercerahkan secara mendalam. Yudai adalah salah satu dari sedikit gadis cantik di benua tengah, dan menduduki peringkat ketiga oleh para wanita yang sibuk. Dia memiliki pengejar yang tak terhitung jumlahnya di negeri yang hebat ini, dan popularitasnya di antara teman-temannya sangat tinggi. Gadis yang menakjubkan saat itu sudah menjadi seorang ibu. Ye Fan hanya bisa menghela nafas. Waktu berlalu dengan cepat. Ibuku berkata bahwa jika aku bisa bertemu paman, aku harus meminta bimbingannya dengan baik, dan juga mengundangnya ke rumah kami sebagai tamu. Mata besar boneka porselen itu sangat cerah, dan suaranya kekanak-kanakan. Ye Fan tertawa dan mengusap-usap kepalanya. Anak ini sangat imut. Bahkan, boneka kecil ini sama sekali tidak pemalu. Dia mengajukan banyak pertanyaan kepada Ye Fan, dan bahkan bertanya tentang masalah jalur langit berbintang kuno. Di kejauhan, sekelompok kultivator yang telah berkultivasi selama hampir 200 tahun tidak bisa berkata-kata. Orang-orang ini telah mengalami era Ye Fan, menyaksikan bagaimana dia bangkit. Ketika mereka menoleh ke belakang, seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Sekarang, semuanya berbeda. Tentu saja, mereka semua adalah orang-orang jenius yang namanya mengguncang suatu wilayah. Namun, dibandingkan dengan Ye Fan saat ini, mereka jauh lebih redup. Membunuh pangeran surgawi, melangkah ke jalan kuno ras manusia, bersaing dengan Sage Agung, dan ingin meratakan Gunung Meru dengan amarah. Yang mana yang bukan merupakan berita yang mengejutkan. Waktu benar-benar telah berubah terlalu banyak. Beberapa orang menghela nafas dalam diam. Beberapa ahli tidak terlalu tua, tetapi setelah menyaksikan peristiwa 100 tahun terakhir, mereka benar-benar ingin pensiun, tidak lagi mau berjuang di dunia yang kacau ini. Ye Fan berbicara tentang beberapa hal di jalan dengan orang-orang muda ini, dan kemudian dia berjalan ke kedalaman kediaman cendekiawan aneh. Dia ingin mencari tuan rumah tua untuk menanyakan beberapa hal. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Tuan rumah tua telah menghilang selama lebih dari 100 tahun, dan dia telah lama meninggalkan tempat ini. Paman, aku akan mentraktirmu minum. Boneka porselen itu berlari dan menariknya ke arah sebuah toko anggur kecil. Pegunungan di kediamannya sangat indah, dan bunga persik bermekaran di sepanjang jalan, memenuhi udara dengan aroma yang manis. Gadis kecil itu sangat bersemangat untuk belajar, dan dia mengajukan banyak pertanyaan tentang budidaya. Kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan meminta Ye Fan untuk mengajarinya teknik satu artefak memecah 10.000 teknik. Ye Fan tertawa dan berkata, lupakan saja, saya akan mengajari Anda gulungan kitab suci Dao. Tidak baik baginya untuk mengajarkan kitab suci lain. Bagaimanapun, mereka adalah milik Danau Giok, klan Jiang, dan sebagainya. Mengajarkannya secara sembarangan akan menyebabkan masalah besar, tetapi kitab suci Dao tidak memiliki kekhawatiran seperti ini. Boneka porselen itu segera bersorak dan mengepalkan tangan kecilnya.
Jelas, gadis kecil itu ingin meminta bimbingan tentang misteri mendalam dari kitab suci ini. Ye Fan menunjuk ke ruang di antara kedua alisnya, lalu meninggalkannya sendirian untuk merenung. Dia berdiri dan berjalan ke kejauhan. Paman, dunia rumah abadi begitu hidup. Semua orang suci dari luar dunia telah datang dan pergi selama bertahun-tahun, semuanya mencari. Apa kau tidak pergi? Aku ingin pergi dengan beberapa teman juga, gadis kecil itu berseru dari belakang. Kalian pergi dulu, aku akan segera menyusul, jawab Ye Fan. Dia tahu bahwa boneka porselen itu ingin masuk, tetapi takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, jadi dia berharap bisa melindunginya. Dia pergi ke kedai yang berbeda, dan melihat beberapa orang yang dikenalnya. Dia menduga bahwa mereka adalah kultivator dari generasi yang sama dengannya, dan setelah mengobrol dengan mereka, dia tidak keberatan memberitahu mereka tentang pengalamannya selama ini. Nama saudara Ye telah mengguncang dunia, dan Anda telah membunuh begitu banyak orang suci dari luar alam sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Tapi kami belum mencapai apapun, dan kultivasi kami belum cukup tinggi. Kita benar-benar telah membuang-buang waktu. Apa gunanya mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu? Saudara Ye masih mengingat kita, maka silakan minum lebih banyak dan minum sepuasnya. Setelah pengekangan awal, kerumunan sedikit mengendur. Ye Fan belajar banyak hal dari mulut mereka. Dia mempelajari semua tentang turbulensi yang telah terjadi di wilayah bintang biduk selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi aura liar dari dunia rumah abadi tidak berubah. Binatang buas mengamuk, burung-burung aneh berkeliaran, dan orang suci yang kuat telah lahir di kedalaman. Setelah bertahun-tahun, dunia ini telah lama dibuka untuk dunia luar. Pertama, para leluhur telah menimbulkan masalah, karena mereka telah mendengar bahwa Kaisar Surgawi yang tak berakhir dimakamkan di sini, dan bahwa ada kehendak ilahi yang tertinggal. Kemudian, para orang suci dari luar dunia turun. Mereka mengerti bahwa tempat ini mungkin terkait dengan jalan kenaikan abadi, dan mereka semua bergegas untuk menyelidiki. Dalam beberapa dekade terakhir, mereka telah datang dan pergi, dan banyak pahlawan telah datang dan pergi. Mereka telah menemukan banyak rahasia, tetapi masih sulit untuk memasuki bagian terdalam. Itu adalah area terlarang. Akankah senior Ye datang? Ini adalah sekelompok pemuda, total 6 atau 7 orang. Mereka terus-menerus menoleh untuk melihat ke belakang. Jangan khawatir, Paman Ye akan datang. Boneka porselen itu menjamin, karena dia telah mendengar transmisi suara rahasia. Ye Fan memang sudah datang. Dia berjanji untuk menjaga mereka selama 3 hari, dan kemudian dia akan pergi. Kera menangis dan harimau mengaum. Naga biru membumbung tinggi di langit, dan Rox raksasa melebarkan sayapnya. Dalam beberapa tahun terakhir, makhluk-makhluk di sini menjadi semakin kuat. Hukum alam telah berubah, membuat tempat ini lebih cocok untuk budidaya daripada dunia luar. Pada hari pertama, para pemuda ini menghadapi bahaya. Mereka dikejar oleh seekor kelabang yang panjangnya lebih dari 10.000 meter. Gas beracun menyembur keluar seperti awan, dan mengejar mereka sejauh ribuan li. Mereka hampir terbunuh. Akhirnya, wajah-wajah muda ini mengerti betapa berbahayanya tempat ini. Mereka tidak lagi bergegas masuk dengan gegabah dan hanya berlatih di daerah luar. Mereka tidak menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Waktu berlalu dalam sekejap. 3 hari berlalu. Ye Fan muncul dan berkata, jika Anda bersedia, saya bisa membawa Anda semua ke kedalaman untuk berjalan-jalan. Namun, ini tidak bisa dianggap sebagai pelatihan, dan hanya akan memungkinkan kalian semua untuk mendapatkan pengalaman. Bagus. Sekelompok orang bersorak. Ye Fan berjalan menuju peti mati Kaisar Abadi. Dia sudah mendengar bahwa wasiat dewa telah lenyap. Beberapa orang mengatakan bahwa kehendak jahat itu telah terhapus seiring berjalannya waktu, dan yang lain mengatakan bahwa dia telah melarikan diri. Sementara itu, kulit manusia dari Kaisar Abadi dibawa kembali dari tangan manusia setelah banyak negosiasi oleh klan kekaisaran kuno yang hebat. Itu diabadikan di kuil dewa tertinggi. Tempat ini sekarang kosong. Panggung batu giok 10.000 zang tak terbatas dengan kekacauan primitif yang mengalir deras seperti air terjun. Namun, peti mati kuno Kaisar Surgawi, kulit manusia, dan surat wasiat dewa tidak dapat ditemukan lagi. Ini juga bagus. Jika tidak, jika kehendak dewa mengamuk, akan ada masalah besar. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Jika itu benar-benar kehendak jahat, maka itu adalah itu, tetapi jika akhirnya botak, dia akan memanggil kehidupan lampau dan membangkitkan Kaisar Abadi yang sebenarnya.
Kemudian, dia akan menjadi tak tertandingi di langit di atas dan bumi di bawah, menyapu seluruh kehidupan. Kaisar abadi terlalu menakutkan, bahkan hidup dan mati menjadi sebuah misteri. Ye Fan menghela nafas pelan. Di masa lalu, Kaisar abadi meninggal dan dimakamkan di Gunung Ungu. Semua klan tahu tentang ini. Namun, kenyataannya tidak seperti itu sama sekali. Setelah entah berapa puluh ribu tahun berlalu, peti matinya muncul di sini lagi. Bagaimana mungkin seseorang dikubur dua kali? Dia pertama kali dimakamkan di Gunung Ungu, dan kemudian peti matinya ditempatkan di sini. Ada jeda waktu, dan pada saat itu, Kaisar abadi kemungkinan besar belum mati. Semua tanda menunjuk pada fakta bahwa dia hidup kembali setelah dimakamkan di Gunung Ungu. Tubuhnya mengalami kelahiran kembali, muncul kembali di dunia ini. Kemudian, dia datang ke sini dan membangun jalan abadi, ingin berjuang menuju domain abadi. Ye Fan meninggalkan tempat ini, menuju ke kedalaman dunia manor abadi. Ruang ini sangat besar, dengan mudah menjangkau puluhan ribu li. Wilayahnya sangat luas dan tak terbatas. Bunuh. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terhenti di tempat ini. Hampir semua orang suci tidak bisa melewatinya, dihentikan oleh niat membunuh yang paling kuat. Kabut hitam bergolak, niat membunuh yang mengejutkan melalui waktu yang tak berujung. Di masa lalu, pasti ada pertempuran besar yang menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Ada bekas-bekas reruntuhan kaisar-kaisar besar yang tertinggal, dan tidak ada sedikit pun kehidupan yang tersisa di bumi yang hangus. Banyak sosok yang terlihat bertempur dalam pertempuran hebat di dalam kabut. Ini adalah bayangan yang tertinggal dari zaman kuno, dan bahkan setelah waktu yang tak berujung telah berlalu, bayangan itu belum terhapus. Sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya pertempuran itu. Pasukan yang luar biasa berubah menjadi abu, meninggalkan kebencian yang tak terhapuskan dan niat membunuh, mengukir dirinya sendiri di gunung dan sungai yang hancur. Kaisar abadi. Seseorang meraung dengan marah, suaranya mengguncang langit dan bumi. Bahkan setelah waktu yang tak berujung telah berlalu, itu masih membuat telinga semua orang berdenging dengan suara weng-weng. Bisa dibayangkan betapa menakjubkannya raungan itu saat itu, betapa agung dan megahnya suara itu. Ye Fan tertegun. Sementara itu, wajah boneka porselen dan yang lainnya pucat pasi. Mereka semua merasa ngeri. Meskipun mereka masih muda, mereka secara alami telah mendengar tentang kaisar kuno. Ketika mereka mendengar raungan eksplosif seperti ini, pikiran mereka semua bergetar. Apakah dia benar-benar membuka jalan keabadian di sini? Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Dia menjadi semakin yakin. Dia menyuruh anak-anak tinggal di sini dan tidak terburu-buru secara acak. Kemudian, dia sendiri berubah menjadi sosok kosong, berputar-putar di sekitar medan perang yang tak terbatas ini, mulai mengukurnya dan mengamatinya dengan cermat. Ini jelas merupakan bencana yang luar biasa. Bahkan pola formasi Kaisar Agung hancur. Apakah ini hasil dari memasuki jalan keabadian dengan paksa, atau apakah ini hasil dari pertempuran besar antara dua kaisar kuno? Bahkan Ye Fan tidak bisa memastikannya. Medan perang ini terlalu menakutkan. Meskipun sebagian besar hukum dan kebencian telah terhapus, masih ada beberapa yang tidak tersebar, menciptakan jenis gangguan ini. Justru karena hal inilah para orang suci terhenti di sini. 90% dari mereka tidak bisa melewatinya. Hanya dalam waktu singkat, Ye Fan menemukan bahwa tidak kurang dari 18 orang suci mondar-mandir. Ada ras kuno, serta orang bijak dari alam luar. Semuanya sangat kuat, dan mereka ada di sini untuk menyelidiki. Mengapa beberapa makhluk kecil yang masih berbau susu ibu mereka bisa masuk? Apa kau tidak takut mati tanpa penguburan? Seorang suci dari sisi lain berjalan mendekat. Ketika dia melihat boneka porselen dan yang lainnya, matanya seperti iblis dan berbinar-binar. Apakah kamu punya masalah? Ye Fan tiba tanpa suara dan menatapnya dengan dingin. Kamu memiliki tubuh ilahi umat manusia. Suara ahli asing ini bergetar. Dia terhuyung-huyung ke belakang dan buru-buru membungkuk. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia buru-buru pergi ke kejauhan. Orang suci di dekatnya semua tahu bahwa Ye Fan telah tiba, dan itu segera menyebabkan gelombang kegelisahan. Semua orang mengangguk ke arahnya, tetapi mereka semua menjaga jarak dengan penuh hormat dan dengan cepat mundur, memberi jalan untuk tempat ini. Ye Fan tidak tinggal diam. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia menopang domain ilahi emas. Dia memimpin para pemuda ke medan perang dan benar-benar melewatinya. Banyak orang suci tercengang oleh pemandangan itu. Sesama Taois, kau memang luar biasa. Sekarang, gayamu tidak ada bandingannya.
Begitu Ye Fan keluar, dia melihat orang yang tidak asing lagi. Hun Tuo, Sage Agung, Raja Mediasi, menyambutnya dengan senyuman dan ekspresi ramah. Ketika dia melihat lagi, ada beberapa sosok di sisi medan perang ini. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Mereka semua adalah Great Sage, dan mereka semua menatap pemandangan di depan mereka dengan ekspresi serius. Apa itu? Mungkinkah itu makhluk abadi yang menderita kesengsaraan? Seseorang bertanya, suaranya bergetar. Jelas, dia juga pendatang baru dan tidak mengerti situasi di sini. Chapter 1512 Pembakaran Darah Kaisar. Hamparan cahaya iblis berada di atas bumi yang hangus. Lebih tepatnya, itu lebih seperti nyala api, berwarna merah tua dengan cahaya hitam. Tampak sangat menyeramkan, sangat menakutkan, bahkan membuat kehampaan pun terdistorsi. Di dalam kobaran api, terdapat sosok-sosok humanoid satu demi satu, yang memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Mereka meronta, berputar, melawan dengan keras. Makhluk macam apa ini? Tidak hancur setelah mengalami 10.000 kesengsaraan, ada sejak zaman kuno, hidup sampai sekarang. Itu benar-benar membuat pikiran seseorang bergetar. Tanpa diragukan lagi, hamparan cahaya iblis ini telah ada sejak zaman dahulu kala, tidak pernah padam. Sudah berapa puluh ribu tahun berlalu, namun makhluk-makhluk humanoid ini masih terikat di sini, meronta dan mengaum. Orang tidak bisa tidak terkejut. Bahkan Ye Fan pun tercengang. Makhluk macam apa yang bisa hidup begitu lama? Sekarang, sepertinya hanya ada satu jawaban, makhluk abadi. Tidak heran jika Sage Agung yang baru saja tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena khawatir, mencurigai bahwa mereka adalah makhluk abadi yang telah menderita kesengsaraan. Dewa, apakah mereka benar-benar ada di dunia ini? Apakah mereka telah diikat oleh seseorang? Kultivasi seperti apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa melakukan ini? Boneka porselen dan suara beberapa anak muda bergetar. Jika bukan karena mereka berdiri di dalam wilayah suci emas Ye Fan, mereka tidak akan mampu menahan tekanan ini sama sekali. Tubuh mereka pasti akan meledak sejak lama. Bahkan orang suci biasa pun akan terkoyak di hadapan cahaya iblis. Hanya Sage Agung yang bisa muncul di sini. Teman Dao, bagaimana menurutmu? Great Sage Hun Tuo berbicara, bertanya pada Ye Fan. Dia sama seperti di masa lalu, perjalanan waktu tidak meninggalkan banyak bekas luka di wajahnya. Dia terlihat sangat biasa, pakaiannya bahkan lebih kasual, tidak jauh berbeda dengan seorang kultivator manusia biasa. Ada aura sederhana dan jujur yang terpancar dari dirinya. Tentu saja tidak abadi, kata Ye Fan. Di sisi medan perang ini, ada total 8 atau 9 orang bijak agung. Ada tetua ras kuno, serta beberapa dari luar wilayah ini. Mereka saat ini berada di puncak biduk, yang mampu melihat semua kehidupan. Terhadap kedatangan Ye Fan, mereka tidak memiliki permusuhan, mereka juga tidak memiliki niat baik. Mereka semua acuh tak acuh, masing-masing berdiri di satu sisi. Seseorang dengan status seperti ini secara alami tidak perlu merendahkan diri, semuanya bisa dilakukan sesuai dengan kata hatinya. Selain itu, mereka juga memiliki kekuatan semacam ini. Mereka tahu bahwa Ye Fan memiliki senjata kaisar dan tidak bisa marah. Tidak apa-apa selama mereka tidak memprovokasi dia. Jika Kaisar Agung marah, langit dan bumi akan runtuh, semua kehidupan akan hancur. Jangankan makhluk abadi, jika memang ada beberapa yang diikat di sini, berjuang dengan marah seperti ini, mungkin bukan hanya bumi yang hangus ini yang akan meledak, bahkan dunia kecil dan benua tengah ini akan terbelah. Apa sebenarnya ini? Setiap orang memiliki jawaban masing-masing. Beberapa orang percaya bahwa itu adalah semacam kehendak ilahi, semacam kehendak abadi yang telah terwujud di sini. Beberapa orang kaisar memiliki dewa, tapi juga manusia. Tentu saja. Dewa, 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 dewa. Tanpa diragukan lagi, dugaan yang terakhir itu gila. Biasanya, hanya eksistensi pada tingkat kaisar kuno atau kaisar agung yang bisa melahirkan roh jahat seperti itu. Terlalu mengejutkan melihat beberapa dari mereka bersama-sama. Ye Fan mencari dengan hati-hati dan mengamati dengan seksama. Dia tidak menemukan kehendak ilahi dari kaisar surgawi yang abadi. Dia lebih mempercayai tebakan sebelumnya. Mengaum. Raungan datang dari api merah tua, mengguncang Sage Agung begitu banyak sehingga ki dan darahnya melonjak dan tubuhnya bergoyang. Ye Fan buru-buru menebalkan domain suci emasnya untuk melindungi beberapa anak muda. Seberapa kuat kehendaknya? Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah dilemahkan ke kondisi terlemahnya, namun dia masih bisa seperti ini. Ini benar-benar mengejutkan. Semua orang menghela nafas.
Makhluk humanoid ini sangat menakutkan. Bahkan jika mereka sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak seperseribu dari apa yang mereka lakukan di masa lalu, jika mereka melarikan diri, itu masih cukup bagi Sage Agung untuk berperang. Ini pasti ditinggalkan oleh seorang kaisar kuno. Jika tidak, tidak mungkin orang lain memiliki jejak kemauan yang begitu kuat. Seorang Sage Agung dari alam luar berkata. Dia memiliki 12 pasang sayap emas, dan tidak diketahui dari ras burung apa dia berasal. Semua orang mengangguk. Bahkan fluktuasi yang tersisa pun sekuat ini. Itu hanya bisa menjadi makhluk tertinggi kuno. Sesama Taois, menurutmu apa itu cahaya iblis merah tua ini? Grid Sage Huntuo bertanya pada Ye Fan seolah-olah mereka berasal dari generasi yang sama. Dia sangat serius dan tulus. Berpikir kembali ke masa lalu, karakter seperti itu berada jauh di atas, begitu kuat sehingga bahkan raja yang bijak pun harus mundur, apalagi Ye Fan, yang belum menjadi orang suci. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Kultivator kecil di masa lalu telah tumbuh ke tingkat yang bahkan ditakuti oleh Sage Agung. Semua orang perlu memperlakukannya dengan hati-hati dan serius. Sepertinya darah terbakar, kata Ye Fan. Boneka porselen dan para junior lainnya menahan napas. Mereka berdiri di belakang Ye Fan dan mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak berani mengganggu percakapan kelompok ahli ini. Orang-orang ini tidak berasal dari dunia yang sama dengan mereka. Bagaimana mereka bisa melihat mereka secara normal? Hari ini, Ye Fan membawa boneka porselen dan yang lainnya untuk memperluas wawasan mereka. Itu benar-benar semacam memanjakan. Huntuo mengeluarkan kantong kertas. Setelah membukanya, itu sebenarnya adalah tanah hitam yang memancarkan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Sage Agung alam luar kagum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Menurut legenda, ini terbentuk ketika darah seorang penguasa kuno memercik di tanah. Setelah energi esensi tersebar, itu menjadi seperti sekarang ini. Kata Sage Agung Huntuo. Dengan teriakan ringan, aliran cahaya melesat, menyeret tanah ke dalam cahaya iblis di depan. Boom! Seluruh dunia bergetar. Seolah-olah dunia sedang runtuh. Api merah gelap membakar bahkan lebih ganas. Namun, di dekat tanah hitam, ada perubahan yang mengejutkan. Ia mengalami penolakan yang hebat, dan api merah gelap itu benar-benar mencair, berubah menjadi gumpalan kabut berdarah. Niat membunuh itu sungguh mencengangkan. Ini adalah konfrontasi antara sisa darah seorang ahli tingkat kaisar agung dan darah penguasa kuno. Semua orang mau tidak mau mundur selangkah. Mereka menyadari bahwa spekulasi mereka benar. Itu benar-benar darah seorang ahli tingkat kaisar agung yang terbakar. Kalau begitu, makhluk humanoid ini adalah jejak tak terpadamkan yang terkandung di dalam darah. Benar, tapi memang begitulah adanya. Semua orang menghela nafas. Makhluk tertinggi kuno itu terlalu kuat. Fluktuasi dari jejak yang ditinggalkan oleh sisa darah mereka sudah begitu menakutkan. Jika tubuh asli mereka muncul, betapa menakutkannya mereka. Apakah ada yang ingin masuk ke dalam dan melihat apa yang terjadi? Grid Sage Huntuo bertanya. Semua orang langsung terdiam. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa masuk. Cahaya iblis ini menghalangi jalan, dan itu benar-benar menakutkan. Siapa yang berani mengambil risiko? Mereka hanya bisa melihat dan menyimpulkan dari luar. Kali ini, saya telah meminjam senjata kaisar. Yang tua ini ingin masuk ke dalam dan melihat apa yang terjadi. Apakah ada yang mau ikut denganku? Huntuo bertanya. Segera setelah dia mengatakan ini, 5 atau 6 Grid Sage segera mundur cukup jauh darinya. Seolah-olah mereka menghindari dewa wabah, tidak ingin terlibat. Di mata mereka, Huntuo adalah bintang pembawa sial. Dia bahkan bisa membujuk beberapa orang bijak sampai mati ketika mereka bertarung. Jika orang seperti ini tidak melakukannya dengan sengaja, maka dia secara alami adalah dewa pembawa sial. Pada kenyataannya, digabungkan dengan kasus-kasus masa lalu, semua orang percaya bahwa dia adalah yang terakhir. Dia memiliki penampilan yang menyedihkan dan tidak beruntung. Jika seseorang memprovokasi dia terlalu banyak, akan ada masalah besar. Ada orang yang mencari melalui teks-teks kuno, mengatakan bahwa ini adalah jenis takdir yang istimewa. Dia secara alami suram dan tidak beruntung, tetapi pada akhirnya, hal itu akan selalu menimpa orang lain untuk mengurangi dosa-dosanya sendiri. Orang bijak agung secara alami tidak mempercayai hal-hal ini. Semakin kuat seorang kultivator, semakin mereka percaya pada diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka mempercayai omong kosong semacam ini? Namun, mereka tidak dapat menghentikan hal-hal tragis yang terjadi satu demi satu, jadi mereka secara alami memandangnya seperti burung gagak hitam. Sekarang, dia memiliki senjata kaisar,
jadi itu bahkan lebih berbahaya. Sepertinya hanya teman kecil dan aku yang berjiwa sama, kata Huntuo, melihat ke arah Ye Fan. Itu karena dia satu-satunya yang tidak bergerak. Yang lain semuanya bergerak 800 zang jauhnya. Bahkan para tetua ras kuno pada akhirnya menjaga jarak dengan penuh hormat. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Boneka porselen itu hendak menangis. Dia cemberut dan menarik sudut pakaian Ye Fan, menyuruhnya untuk tidak setuju apapun yang terjadi. Setelah bertahun-tahun, bahkan anak-anak ini telah mendengar tentang masa lalu Huntuo yang gemilang. Rasanya seperti guntur yang menembus telinga mereka. Ye Fan tertawa dan berkata, "Baiklah, saya bersedia melakukan perjalanan." Ketika mereka mendengar ini, boneka porselen dan wajah-wajah kecil yang lain menjadi seputih salju. Mereka benar-benar tidak ingin berjalan terlalu dekat dengan dewa pembawa sial ini. Bahkan Sage Agung dikutuk sampai mati, jadi kehidupan kecil mereka bahkan lebih sulit. Baiklah, cahaya iblis di sana hampir padam. Kita akan pergi dari sana, kata Huntuo. Ye Fan berjalan di belakangnya, menjaga jarak darinya. Bagaimanapun, ini adalah seorang ahli senior ras kuno. Kekuatannya sangat besar, dan dia memiliki senjata kaisar di tangan, jadi dia harus waspada. Tentu saja, dia juga tidak terlalu takut. Dia sendiri juga memiliki senjata kaisar. Paling buruk, dia bisa melarikan diri, jadi tidak perlu takut. Di sisi ini, cahaya iblis memang akan padam. Hanya nyala api yang lemah yang melompat-lompat, tapi itu menghalangi jalan di depan. Setelah terbakar selama ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun, jenis darah ini masih belum mengering. Hal ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya hal itu. Tidak ada yang akan ceroboh. Ini adalah senjata leluhur dari danau primitif, senjata Dao ekstrim kaisar primitif yang terkenal. Huntuo memegangnya, dan memancarkan cahaya lembut. Dia berjalan melalui kehampaan, berjalan menuju kedalaman tanah terlarang, menghindari api dan jejak berbentuk manusia. Ketika Ye Fan melihat ini, dia mengeluarkan kuali tembaga hijau yang rusak. Itu melayang di atas kepalanya, dan dengan pedang abadi di tangan, dia mengikuti ke dalam. Boneka porselen dan yang lainnya gugup dan penuh harap. Ye Fan menggunakan sebuah teknik, dan semuanya menghilang, dipegang di telapak tangannya. Di belakangnya, semua mata Grid Sage bersinar dengan cahaya ilahi saat mereka menatap kuali tembaga hijau. Ini adalah senjata abadi yang legendaris, sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang kaisar. Semua orang mendambakannya. Namun, tidak ada yang berani bertindak gegabah, karena ini adalah bintang pembunuh. Bahkan Gunung Meru hampir rata, jadi jika mereka tidak memiliki kepercayaan diri, siapa yang berani bergerak? Api merah gelap itu sangat menakutkan, memiliki kekuatan penghancur yang mengejutkan dunia. Kuali tembaga hijau dipaksa untuk bersinar. Bagaimanapun, itu adalah darah kaisar yang terbakar, meskipun energi intinya telah tersebar cukup banyak. Huntuo dan Ye Fan berjalan di depan dan di belakang. Itu menakutkan, tapi tidak berbahaya. Mereka melewati area cahaya iblis ini, hendak melepaskan diri dari api merah gelap dan menghindari semua jejak berbentuk manusia. Selama waktu ini, boneka porselen itu mengingatkannya dengan suara rendah, berkata, "Paman Ye, dia bahkan bisa menghentikan orang berkelahi, jadi bukankah akan lebih menyedihkan jika kita masuk bersamanya?" Semua orang bilang dia adalah reinkarnasi dari Dewa Kemalangan. Meskipun dia menggunakan kehendak ilahi untuk mengirimkan suara, orang macam apa Huntuo itu? Dia benar-benar bisa mendengarnya. Dia berbalik dan memperlihatkan senyum ramah. Boneka kecil, kamu cukup imut. Kamu terlihat seperti diukir dari batu giok, seperti cucuku di masa lalu. Di masa depan, aku akan melindungimu di Big Dipper. Ketika boneka porselen mendengar ini, wajah kecilnya langsung berubah menjadi seputih salju. Dia menutup mulutnya dan hendak menangis. Aku tidak mendengar apa-apa, aku tidak mendengar apa-apa. Tolong jangan bicara padaku. Hehe. Ye Fan tertawa lagi dan lagi. Mereka dengan aman melewati area ini dan tiba di kedalaman tanah terlarang. Mereka segera merasakan aura yang lebih menakutkan. Pada saat ini, kuali tembaga hijau bersinar terang, beberapa kali lebih cemerlang dari sebelumnya. Ini. Bahkan Huntuo terkejut, matanya melebar. Chapter 1513 Kasus Berdarah Sang Kaisar. Di kedalaman terdalam dari tanah terlarang, ini adalah sepotong tanah hangus. Di daerah luar, gunung-gunung telah runtuh dan sungai-sungai telah mengering. Tanah itu sangat sunyi, tanpa sedikit pun kehidupan. Dan di dalamnya, ada hamparan merah, meneteskan darah segar.
Tulang dan daging yang patah berserakan di mana-mana, itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Jenis darah ini berwarna merah terang dan memiliki kilau ilahi yang abadi. Meskipun sebagian besar energi esensi telah menghilang, itu masih mengejutkan. Ada semacam tekanan yang menyebar keluar. Darah Kaisar. Hanya dalam sekejap, ketiga kata ini muncul di hati Huntuo dan Ye Fan. Bagian tengah dari seluruh tanah terlarang itu suram, memancarkan cahaya merah yang berkilauan. Ada banyak genangan air, semuanya adalah darah Kaisar semacam ini. Bahkan ada beberapa tulang putih berlumuran darah dan daging cincang, menyebabkan jantung mereka yang melihatnya berdebar-debar. Aura yang bisa membunuh roh primordial dan merebut jiwa meresap ke udara. Ini bukanlah kekuatan yang benar-benar kuat, melainkan tekanan tanpa bentuk dari domain spiritual. Semakin kuat, semakin dalam mereka akan merasakannya. Darah Ye Fan dan Huntuo mendidih. Dahi mereka bersinar dengan cahaya berkilauan, seolah-olah ada ratusan bintang di punggung mereka. Platform abadi di tengah alis mereka hampir meledak. Tenangkan hati mereka, fokus, kendalikan diri. Mereka berdua dengan cepat menstabilkan kondisi pikiran mereka, membiarkan diri mereka menjadi seperti manusia. Mereka tidak menggunakan roh primordial atau kekuatan fisik mereka untuk melawan. Rasa sakit dari tulang mereka yang terkoyak perlahan menghilang. Mereka berdua akhirnya stabil. Tekanan iblis dan tekanan yang menentang surga di depan tidak lagi menargetkan mereka berdua. Sebaliknya, itu bertentangan dengan senjata Kaisar. Terlepas dari apakah itu labu biru atau kuali tembaga hijau di kepala Ye Fan, pancarannya tidak berkurang sama sekali. Boneka porselen dan anak-anak lain tidak merasakan bahaya sebelumnya. Tetapi ketika mereka melihat Ye Fan dan Grid Sage Huntuo seperti ini, mereka langsung mengerti bahwa tempat ini dipenuhi dengan bahaya. Seorang kaisar besar meninggal di sini, bahkan tubuhnya meledak. Jalan menuju keabadian begitu menakutkan, bahkan makhluk tertinggi kuno pun mati. Ye Fan menghela nafas. Grid Sage Huntuo memiliki ekspresi yang berat. Akhir seperti ini benar-benar mengharukan. Makhluk tertinggi yang tak terkalahkan selama berabad-abad benar-benar memiliki hari di mana dia mati dengan menyedihkan di jalan menuju alam abadi. Hal ini benar-benar membuat hati seseorang bergetar. Tidak ada kepala, tidak ada wajah, dan tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya. Kaisar kuno telah benar-benar meledak. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan darah segar membasahi tempat itu. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Sayangnya, saat ini, dia hanya bisa berbaring di sana dengan tenang. Segalanya telah berakhir. Kaisar kuno gagal di jalan keabadian dan mati. Ini adalah akhir dari jalan menuju keabadian, akhir yang tragis dari makhluk tertinggi kuno. Ye Fan telah mendengar banyak legenda, tetapi apa yang dia lihat sekarang adalah pemandangan paling tragis di jalan menuju keabadian. Sosok setingkat Kaisar Agung hancur berkeping-keping. Betapa tragisnya itu. Lebih jauh ke depan, itu kacau dan kabur, seluruh dunia kecil terputus. Ini berarti jalan keabadian berhenti di sini, hancur. Orang ini gagal melewati ujian dan mati dengan sedih. Siapa orang ini? Mungkinkah Kaisar Surgawi yang tak abadi? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Hati Grid Sage Huntuo langsung melonjak. Gelar ini adalah yang tertinggi dari 10.000 ras kuno. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, dia masih menjadi dewa tertinggi di hati banyak ras kuno. Dan di dalam banyak ras besar, selalu ada legenda bahwa Kaisar Surgawi yang tak berakhir tidak mungkin mati dan telah naik ke keabadian. Pada kenyataannya, tidak perlu memverifikasi hal ini sama sekali. Mungkin karena rasa hormat yang dimiliki orang-orang terhadap dewa tertinggi di hati mereka, dan sebagai hasilnya, legenda dan kemuliaan itu berasal. Adapun kebenarannya, tidak ada yang tahu. Itu tidak mungkin Kaisar Surgawi abadi. Dia tidak ada bandingannya di dunia ini. Bahkan jika dia melangkah ke jalan keabadian, dia tidak akan dikalahkan. Dia dikenal sebagai abadi. Ujian ini tidak bisa membiarkan dia mati. Huntuo menggelengkan kepalanya dan tidak menerima penjelasan ini. Dia datang ke sini sebelumnya dan mengubur peti mati, meninggalkan sepotong kulit manusia. Daging dan tulangnya tidak terlihat. Mungkinkah itu bukan dia? Ketika Ye Fan membuka dan menutup matanya, cahaya melesat ke segala arah. Pada kenyataannya, dia tidak benar-benar percaya itu adalah Kaisar Surgawi yang tak abadi, karena dia sebelumnya mendengar raungan orang lain di medan perang di luar. Orang yang tampaknya berada di atas angin tampaknya adalah Kaisar Surgawi abadi itu. Di dunia ini, adakah era di mana dua kaisar hidup berdampingan? Ye Fan bertanya. Huntuo menggelengkan kepalanya. Dari apa yang dia tahu, sepertinya tidak ada era seperti itu.
Namun, ketika dia memikirkan era kaisar yang mulia, dia menjadi sedikit ragu. Itu adalah dunia yang hebat dan rumit. Dikabarkan bahwa mungkin ada ahli dengan tingkat yang sama yang hidup berdampingan, tetapi tidak ada bukti. Tentu saja, yang paling penting adalah tekanan spiritual. Semakin kuat seseorang, semakin besar efeknya, membuat hati seseorang bergetar. Untuk bertarung sejauh ini di jalan keabadian, orang ini sepertinya akan masuk. Sayangnya, dia masih gagal di saat-saat terakhir dan mati dengan mengenaskan di sini. Waktu era orang ini salah. Dia ingin menerobos masuk dengan paksa dengan kultivasi yang mengguncang dunia, jadi dia ditakdirkan untuk gagal. Mereka berdua berdiskusi. Mereka ingin mengeluarkan sepotong tulang kaisar, karena meskipun energi esensi akan menyebar, itu masih merupakan bahan abadi yang langka. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena ada pola kaisar besar yang terjalin di sekitar darah dan tulang yang bersinar yang masih belum terhapus. Tiba-tiba, suara isak tangis memasuki telinga mereka, terdengar sedih dan menyedihkan, sangat menyedihkan. Seseorang menangis. Dari suaranya, usianya tidak boleh terlalu muda, sangat sedih. Itu tepat di depan. Ada pola kaisar yang berkedip-kedip di sini. Meskipun mereka tidak meluas keluar, mereka masih bisa mendistorsi ruang dan hal-hal lain, itulah sebabnya mereka bisa dengan kuat mengganggu penglihatan dan pendengaran seseorang. Pada awalnya, Ye Fan dan Hun Tuo mengira itu adalah jejak yang belum terhapus sejak zaman kuno, tidak menganggapnya serius. Namun, ketika mereka terus berjalan selama beberapa lusin li, mereka merasakan gelombang kekuatan kaisar, dan baru kemudian mereka terkejut. Di sebuah gunung, ada sosok yang tidak jelas yang saat ini menangis dalam kesedihan, berlutut ke arah daging di tengahnya. Sementara itu, di atas kepalanya ada pedang naga yang mengeluarkan cahaya terang ke segala arah, menyilaukan dan gemilang. Ia terus-menerus mengeluarkan tangisan sedih. Pedang Kaisar Tai. Ini adalah harta tertinggi klan Kaisar Xia dari benua tengah, yang ditinggalkan oleh pendirinya. Seseorang tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui bahwa orang ini pasti berasal dari dinasti abadi. Hati Ye Fan bergetar, dan Hun Tuo juga langsung mengerti. Sekarang, kebenaran telah terungkap. Orang yang tewas di tengah medan perang adalah Kaisar Tai, pendiri dinasti besar Xia. Kaisar Tai melangkah ke jalan keabadian, tapi dia gagal dengan paksa dan tubuhnya meledak di sini. Ini adalah seorang sage agung, tubuhnya memancarkan aura pembusukan. Dia tidak memiliki banyak umur yang tersisa, dan tak perlu dikatakan lagi, ini adalah fondasi dari klan kekaisaran Grand Xia. Sekarang, dia telah muncul. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal pada Ye Fan atau Hun Tuo, dia pergi begitu saja. Itu bukan salah satu penguasa tertinggi dari alam abadi kuno tertinggi, itu sebenarnya adalah Kaisar Tai. Ketika kebenaran terungkap, Ye Fan menghela nafas pelan. Great Sage Hun Tuo juga terkejut dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Adapun boneka porselen dan yang lainnya, mereka semua tutup mulut, wajah kecil mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Mereka semua menahan napas dalam konsentrasi, mendengarkan dengan tenang. Ye Fan tahu bahwa Kaisar Tai telah datang ke sini sebelumnya, karena selama pertempuran saat itu, dia dan yang lainnya telah menaiki platform batu giok setinggi puluhan ribu zang dan menemukan diagram Dao yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi di dalam peti mati. Jadi inilah hasilnya. Bukan Kaisar Primordial, juga bukan Kaisar Abadi, tapi Kaisar Tai meninggal. Kaisar Primordial meninggal di sini, dipenuhi dengan keengganan. Tidak jauh dari sini, darah kaisarnya masih membara, dan bahkan sekarang, itu belum padam. Ini adalah kebencian dari keengganannya. Sejak zaman kuno, pahlawan yang tak terhitung jumlahnya berharap untuk menjadi abadi, tetapi tidak ada catatan tentang seseorang yang menjadi abadi. Sekarang, tampaknya semuanya adalah sebuah tragedi. Bahkan Kaisar Primordial pun gagal, meninggalkan kebencian yang besar saat dia jatuh dalam genangan darah di jalan keabadian. Ada apa dengan suara gemuruh dari medan perang itu? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat Hun Tuo. Sekarang dia memikirkannya, raungan itu terlalu menakutkan. Tampaknya sangat marah pada Kaisar Abadi, dan dengan keras mencaci maki dia, penuh dengan kebencian. Hun Tuo juga sedang berpikir keras. Ini benar-benar aneh. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Mengapa ada keengganan untuk mati seperti itu? Mengapa suara seperti itu dicap dalam kehampaan, tidak menghilang bahkan sampai sekarang? Suara itu begitu menakutkan, dan masih ada di sana. Sangat mungkin bahwa itu adalah raungan dari karakter tingkat Kaisar Agung. Mungkinkah itu ditinggalkan oleh Kaisar Tai?
Tidak peduli siapa itu, ketika mereka memikirkannya, mereka tidak bisa tidak membuat beberapa koneksi. Bagaimana Kaisar Tai meninggal? Ye Fan mengungkapkan ekspresi aneh. Grid Sage Huntuo terdiam. Ada petunjuk yang mengarah ke satu arah. Sangat mungkin bahwa Kaisar Abadi diam-diam menyerang Kaisar Tai. Namun, bagaimana ini mungkin? Kaisar Abadi adalah karakter dari awal era primordial, di akhir era legendaris. Itu setidaknya beberapa juta tahun yang lalu, dan Kaisar Tai adalah seseorang dari ratusan ribu tahun yang lalu. Bagaimana mereka berdua bisa bertemu? Hantu tua itu, Kaisar Abadi, mungkinkah dia hidup begitu lama? Bagaimana itu mungkin? Jika itu masalahnya, dia tidak perlu menjadi abadi, dan dia sudah menjadi abadi. Ketika Huntuo mendengar rasa tidak hormat Ye Fan, dia tidak keberatan. Dia hanya mengerutkan kening dan memikirkannya dengan serius untuk waktu yang lama. Bahkan dia merasakan gelombang kengerian dan keanehan. Mungkinkah Kaisar Tai dengan paksa menerobos dan membuka jalan menuju keabadian, tetapi Kaisar Abadi menyergapnya dan mencuri takhta abadinya? Boneka porselen itu berkata dengan suara rendah. Anak-anak muda lainnya diliputi keterkejutan. Masalah ini terlalu jauh dari mereka. Orang bijak agung adalah seseorang yang bahkan tidak bisa mereka hormati, apalagi seorang Kaisar Agung. Namun, mereka telah mendengar rahasia seperti itu saat ini. Ini adalah kasus pembunuhan yang membingungkan yang melibatkan Kaisar kuno. Setelah boneka porselen itu selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Deduksi semacam ini memiliki kesalahan fatal. Siapa yang bisa hidup selama jutaan tahun? Mata Ye Fan dingin saat dia berkata, mungkinkah Kaisar Surgawi yang tak abadi juga berjalan di jalan itu pada akhirnya? Jangan katakan padaku bahwa tambang kuno asal diciptakan olehnya, dan itulah mengapa dia bisa hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Huntuo terguncang. Dia berkata pada dirinya sendiri, melakukan hal itu memang memungkinkan seseorang untuk hidup begitu lama. Namun, itu terlalu kejam. Akan sulit bagi seseorang untuk maju bahkan 1 inci pun dalam kehidupan ini. Hal-hal yang dia bicarakan, pada titik ini, sudah tidak perlu lagi meragukan keberadaan seperti apa yang ada di tambang kuno asal, bahwa mereka bertahan hidup dengan cara seperti itu. Kaisar Abadi pasti tidak akan melakukan itu. Dia adalah orang yang sombong, dan sejak dia dilahirkan, dia ingin membuat semua dewa dari 10.000 dunia berlutut di bawah kakinya. Dia lebih suka mati daripada tunduk. Dia mengaku sebagai nomor 1 sepanjang zaman, jadi bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya? Kata Sage Agung Huntuo. Terlepas dari itu, tempat ini tidak memiliki mayat Kaisar Abadi. Dia pernah datang ke sini sebelumnya, jadi dia pasti punya beberapa rencana dan mendapatkan sesuatu. Jumlah Kaisar dan Kaisar Agung dari zaman kuno dapat dihitung. Mari kita pergi ke medan perang itu lagi dan mengamati ukiran-ukiran itu dengan cermat. Kita perlu melihat siapa sebenarnya yang meninggalkannya untuk menentukan kebenaran di balik kasus berdarah ini. Kata Ye Fan. Dia memimpin dan berjalan keluar, ingin mengungkap kasus ini. Chapter 1514 Kaisar yang lain. Kaisar Agung jatuh, mati dalam pertempuran di Jalan Abadi. Ini benar-benar pahit, benar-benar mengejutkan hati semua orang. Di dalam hati orang-orang di dunia ini, 2 kata Kaisar Agung sama beratnya dengan Gunung Tai. Tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan, tidak ada lawan yang tidak bisa mereka kalahkan. Mereka adalah sinonim untuk tak tertandingi. Namun, justru orang-orang seperti inilah yang mati, tubuh mereka hancur dan tulang-tulang mereka remuk. Itu benar-benar mengejutkan. Ye Fan memberikan darah Kaisar yang berkilauan, serta tulang-tulang putih dan daging yang hancur untuk terakhir kalinya. Dia meninggalkan tempat ini, menuju ke medan perang di luar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di depan kobaran api merah tua, 8 atau 9 Grid Sage itu masih belum berpencar, masih berdiri di sana dan menonton dengan serius. Ye Fan dan Huntuo keluar satu demi satu, membuat mereka menunjukkan ekspresi aneh. Mereka ingin bertanya tentang hasilnya, tetapi mereka tidak memiliki banyak hubungan. Selain itu, mereka semua merasa takut. Bagaimanapun, keduanya memiliki senjata kaisar di tangan mereka. Hanya seorang tetua klan tua yang berjalan dan bertanya pada Huntuo. Setelah mendapatkan pemahaman singkat tentang situasinya, ekspresinya tidak bisa tidak berubah drastis. Akhirnya, mereka tiba di medan perang kuno itu. Sosok-sosok yang tidak jelas itu semuanya adalah ukiran roh-roh kepahlawanan kuno. Pasukan yang luar biasa maju ke depan, sangat mengintimidasi. Meskipun mereka bisa bergerak melalui tempat ini, mereka masih harus secara sadar menghindari ukiran yang paling kuat. Jika tidak, kemungkinan akan ada masalah besar.
Bahkan tidak perlu lagi berbicara tentang mencari raungan yang paling menakutkan. Ukiran ini benar-benar mengejutkan dunia, pasti ditinggalkan oleh sosok setingkat Kaisar Agung. Itu terukir di sini, tidak mungkin dihapus. Ada tanah hangus di mana-mana, gunung dan sungai hancur. Kilau pola formasi yang rusak menjadi redup. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu adalah tanah kehancuran, diledakkan menjadi dunia yang hancur. Ye Fan, Hun Tuo, dan sage agung lainnya tiba di sini. Setelah melihat sekeliling dengan hati-hati, mereka semua merasa ngeri. Mereka melihat beberapa batu bintang. Orang suci normal tidak bisa memindahkannya. Ini adalah bintang sejati. Seseorang dengan santai mengambilnya dan menyempurnakannya, mengubahnya menjadi harta karun ajaib. Hun Tuo berkata dengan desahan ringan. Ada banyak batu bintang di tanah, tapi ukurannya hanya sebesar kepalan tangan. Mereka melayang dalam beberapa pola formasi, berkelap-kelip dengan kilau yang redup. Sungguh sangat mengejutkan. Jika segel magisnya dilepas, batu-batu ini akan segera berubah menjadi bintang-bintang besar. Seolah-olah kubah langit hancur berantakan, semuanya jatuh di sini. Kaisar yang tak pernah mati. Raungan marah akhirnya muncul. Senjata kaisar melayang di atas kepala Ye Fan dan Hun Tuo, melindungi diri mereka sendiri. Mereka berjalan maju melawan tekanan besar, ingin menemukan kebenaran. Apa, orang ini? Ye Fan tertegun. Meskipun dia hanya melihat tampilan belakang, itu tidak tampak seperti manusia. Itu adalah aura yang mendominasi, tak tertandingi, yang menembus 9 langit. Kaisar pertarungan. Grid Sage Hun Tuo berteriak dengan khawatir. Dia adalah seseorang dari akhir era kuno dan memiliki audiensi dengan Kaisar Suci yang tak tertandingi. Dia bahkan telah ditekan oleh Kaisar Suci dan diberi petunjuk, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya. Sosok agung itu bisa mencabut bintang-bintang di langit, tetapi menghilang dalam sekejap. Bagaimanapun, ini hanyalah sisa-sisa kehendak, dan bukan tubuh ilusi atau inkarnasi. Segalanya menjadi semakin rumit. Kaisar pertarungan telah benar-benar datang. Raungan dari sebelumnya tidak dilakukan oleh Kaisar Agung, tetapi oleh Kaisar Pertempuran yang telah menemukan sesuatu. Dia sangat marah dan mencaci maki Kaisar Abadi. Apa yang telah terjadi di dunia rumah abadi di masa lalu? Kabut itu tebal, dan jika seseorang melihat lebih dekat, mereka hanya bisa berpikir bahwa itu terkait dengan jalan keabadian. Ini dulunya adalah tempat yang benar. Ye Fan mengerutkan kening. Itu bukan auman Kaisar Agung, tapi ayah monyet itu. Sulit untuk berspekulasi sekarang, dan itu benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Kematian Kaisar Agung seharusnya tidak ada hubungannya dengan Kaisar Abadi. Grid Sage Hun Tuo berbicara dan menghela nafas panjang. Dia juga memiliki beberapa kecurigaan sekarang, tapi dia tidak ingin dewa tertinggi di hatinya memiliki noda seperti itu. Sekarang, tampaknya Kaisar Agung telah meninggal. Dia kemungkinan besar jatuh di depan jalan keabadian, dan darahnya berceceran di mana-mana. Dia tidak bisa memasuki domain abadi, dan tubuhnya hancur. Namun, Ye Fan mengerutkan kening, merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Pada tahun-tahun awal, ayah monyet itu juga menghormati Kaisar Abadi seperti orang-orang ras kuno, tetapi pada akhirnya, dia membalikkan bidang daunnya dan benar-benar memutuskan hubungan. Adapun alasannya, orang luar tidak tahu. Baru hari ini, ketika Ye Fan melihat jejak yang tidak lengkap ini, dia mengerti. Mungkin itu ada hubungannya dengan jalan keabadian. Kaisar Abadi telah merencanakan di tempat ini, dan kemungkinan besar Kaisar Pertempuran telah menemukan sesuatu. Oleh karena itu, ketika dia kembali, dia membalikkan bidang daunnya dan menghancurkan patung dewanya. Selain itu pasti sesuatu yang besar. 1.000.000 tahun kemudian, Kaisar Agung juga datang ke sini, dan dia masih ingin menjadi abadi. Tapi bagaimana mungkin tempat yang sama bisa menjadi tempat yang benar berkali-kali? Jika bukan karena seseorang telah memasang jebakan untuk Kaisar Agung, maka tempat ini benar-benar terlalu istimewa. Jika memang ada hubungannya dengan Kaisar Abadi, maka dia adalah orang yang paling menakutkan. Dia belum mati selama jutaan tahun, dan dia bisa berkomplot dengan dua kaisar besar. Benar-benar menakutkan, kata boneka porselen itu dengan sedikit ketakutan, sambil mengedipkan matanya yang besar. Hun Tuo mengerutkan keningnya. Di belakangnya, patriark tua dari ras kuno tidak menyukai apa yang dia dengar dan memelototinya. Namun, ketika dia melihat mata dingin Ye Fan, dia tidak punya pilihan selain memalingkan wajahnya. Dunia rumah abadi itu rumit dan membingungkan. Sudah tidak mungkin untuk mengetahui apa yang sebenarnya. Bagaimanapun, itu sudah terlalu lama, dan kaisar-kaisar besar telah berganti berkali-kali.
Ye Fan kembali ke tempat di mana tubuh kaisar hancur. Dia menatap daging dan darah, dan melihat satu-satunya telapak tangan yang belum hancur. Dia tidak bisa menahan cemberut. Telapak tangan itu berkilau dan tembus cahaya seperti batu giok, dan itu adalah bagian tengah telapak tangan. Jika diperhatikan lebih dekat, ada beberapa kerutan di punggung tangan, dan itu tidak sepenuhnya terawat dalam kondisi mudanya. Jelas sekali, Kaisar Agung sudah sangat tua pada saat itu. Di tahun-tahun terakhirnya, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia telah jatuh ke jalan keabadian karena usianya yang sudah tua dan tubuhnya yang lemah. Pada akhirnya, Ye Fan mengendurkan alisnya. Tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak perlu. Pada kenyataannya, itu sudah cukup untuk merangkum beberapa informasi yang berguna. Yang pertama adalah bahwa Kaisar Surgawi Abadi tidak mati di Gunung Ungu dan datang ke sini. Ayah monyet kedua juga telah datang. Dia telah mengetahui sesuatu dan memberontak terhadap Kaisar Langit Abadi. Yang ketiga adalah bahwa Kaisar Agung telah mencoba menerobos masuk ke sini dan jatuh ke dalam genangan darah, mati di jalan keabadian. Tidak peduli apapun, tempat ini tidak berguna di dunia ini. Kekacauan utama telah memotong jalan di depan, dan jalan keabadian telah runtuh. Tidak ada yang tersisa untuk diselidiki di dunia rumah abadi ini. Bagi Ye Fan, tirai itu bisa ditarik. Dia akhirnya menjelajahi dunia ini dengan jelas. Apakah makhluk abadi ada atau tidak di dunia ini adalah masalah serius. Sejak zaman kuno, tidak ada satu pun contoh kesuksesan sejati. Makhluk surgawi yang paling kuat, Kaisar kuno, dan Kaisar Agung hampir semuanya gagal. Tidak ada satu pun contoh dengan bukti yang meyakinkan. Para makhluk abadi terlalu samar-samar, terlalu jauh. Bahkan Kaisar besar pun ditinggalkan dengan penyesalan dan kesedihan. Teman Taois, apakah Anda akan berpartisipasi dalam pertemuan terhormat yang akan datang? Sage besar Huntuo bertanya saat mereka meninggalkan tanah terlarang ini. Pertemuan terhormat apa? Ye Fan tercengang. Dia baru saja kembali dan tidak memperhatikannya, jadi dia belum pernah mendengar tentang pertemuan terhormat. Pertemuan terhormat dari berbagai ras. Grid Sage Huntuo menjawab. Ye Fan tertegun sejenak. Dia masih ingat pertemuan terhormat dari berbagai ras di kolam giok. Itu benar-benar waktu yang bergejolak. Ras manusia dan ras kuno telah terlibat dalam kontes yang menggetarkan jiwa. Grid Sage Huntuo berkata, di dunia ini, jalan keabadian yang sebenarnya akan segera muncul, dan biduk menjadi semakin kacau. Ada pertempuran tanpa akhir, dan orang-orang suci berjuang sampai mati. Mereka akan menetapkan aturan. Ada desas-desus di dunia bahwa dunia ini akan berbeda dari masa lalu. Kaisar kuno dan Kaisar Agung umat manusia berspekulasi bahwa langit dan bumi mungkin akan membelah gerbang abadi dan menghubungkan domain abadi. Namun, waktunya terbatas, jadi pasti akan ada pertumpahan darah dan mayat-mayat yang membentuk lautan. Biduk ditakdirkan untuk menjadi pusat badai di seluruh alam semesta. Pertempuran tidak dapat dihindari, tetapi mereka tidak bisa terus menjadi kacau karena hal ini. Berbagai ras harus berdiskusi dan menetapkan beberapa aturan. Jika saatnya tiba, saya akan pergi dan melihatnya. Ye Fan mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal pada Dewa Kesialan. Ketika mereka kembali ke kediaman cendekiawan agung, boneka porselen dan beberapa pemuda itu sangat bersemangat. Mereka membungkuk kepada Ye Fan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Semua yang mereka alami hari ini terlalu misterius bagi mereka. Mereka berjalan berdampingan dengan Sage Agung dan melihat mayat Kaisar Agung di zaman kuno. Mereka bahkan tidak berani memikirkan hal ini di masa lalu, tetapi sekarang mereka menjelajahinya. Di bagian utara wilayah tengah, di kota kegelapan, tempat yang membuat para ahli yang tak tertandingi mengerutkan kening dan merasa khawatir. Permaisuri dari barat telah datang dan pergi sebelumnya. Fisik Sage Agung telah datang ke sini sebelumnya. Kaisar Void telah mengawasinya sebelumnya. Kaisar Agung Wuxi telah turun sebelumnya. Mereka mewakili makhluk tertinggi dari Dao Ekstrim satu demi satu. Itu karena tempat ini tidak terlalu jauh dari Gunung Abadi, dan juga tidak terlalu jauh dari tebing suci. Itu adalah kota kuno yang harus menghadapi daerah terlarang dalam kehidupan selama zaman kekacauan. Di antara mereka, ada seorang bijak bertubuh besar yang bertempur dalam pertempuran berdarah di Gunung Abadi. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk menaklukkan, dan pada akhirnya, dia meninggal di tebing suci di tahun-tahun terakhirnya. Selama masa jayanya, dia pernah menjaga kota kegelapan, dan tidak diketahui berapa banyak pergolakan yang telah dia padamkan. Kaisar Void telah bertempur dalam pertempuran berdarah di berbagai wilayah terlarang, dan pertempuran terakhir di Gunung Abadi adalah yang paling kejam.
Kaisar Agung Wuxi juga telah mengambil tindakan di sini, membunuh makhluk-makhluk tertinggi di zaman kegelapan dan bahkan menindas raksasa yang jarang terlihat selama berabad-abad. Sekarang, dekrit segel dewa yang telah disempurnakannya masih menekan tebing suci. Kota kegelapan, tanpa diragukan lagi, adalah kota nomor satu di wilayah tengah. Kota ini memiliki legenda abadi, dan namanya mengguncang dunia. Asal-usulnya sangat hebat. Baru-baru ini, kota kegelapan tidak tenang sama sekali. Itu karena sebuah pertemuan penting akan diadakan di sini. Pada saat itu, ras biduk, berbagai ras besar dari era kuno, serta orang-orang suci dari alam luar, semuanya akan muncul. Ini adalah pertemuan terhormat dari semua ras dalam nama dan kenyataan. Ini bukan hanya milik ras biduk, melainkan semua ras kuat yang muncul di planet kuno ini. Dalam beberapa hari terakhir, akan ada para ahli yang bergegas dari waktu ke waktu, menimbulkan badai dan menjadi titik fokus seluruh dunia. Hampir semua ahli akan datang. Itu adalah pemimpin klan tua dari Gua Api Kilin. Saya mendengar bahwa pangeran kuno mereka menghilang dan belum kembali sampai sekarang. Banyak senior tua dari ras kuno dengan status yang sangat tinggi telah datang. Bisa dibayangkan betapa pentingnya mereka menghadiri pertemuan terhormat ini. Itu adalah Tuan Suci klan Jiang Yifei. Dia juga datang. Ada rumor di dunia luar bahwa dia mungkin putra kaisar alam semesta abadi dan identitas sebelumnya adalah palsu. Mustahil, itu hanya rumor. Di jalan, seorang anak muda dengan pakaian yang lebih putih dari salju duduk di belakang Suan Ni emas. Dia tidak ternoda oleh setitik debu pun, memberikan semacam perasaan transenden. Banyak satria mengikuti di sekelilingnya. Pemimpin klan-klan angin wilayah tengah, Feng Huang, telah datang. Wanita ini benar-benar menakjubkan dalam beberapa tahun terakhir. Dia memecahkan teka-teki monumen kuno klannya. Seorang wanita yang mengenakan topeng warna-warni dan dikelilingi oleh awan warna-warni terbang melintasi langit dan dengan cepat pergi jauh. Tidak ada yang berani mendekatinya. Di belakangnya, ada sekelompok ahli yang mengikuti. Apa yang baru saja saya lihat? Kura-kura hitam besar yang dibawa dalam tandu. Dia juga datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan terhormat. Apa latar belakangnya? Itu adalah pelindung suku barbar pegunungan selatan. Orang-orang yang membawa tandu itu semuanya adalah binatang purba yang mengaguminya. Kura-kura ini menjadi orang suci sebelum langit dan bumi berubah. Sekarang, kekuatannya tak terduga. Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak ahli yang datang ke kota kegelapan. Orang-orang dari bintang kuno Huosang, bintang kuno Gouchen, bintang kuno Tongtian, dan negeri bintang kuno lainnya telah datang. Sudah lebih dari 100 tahun, dan banyak ras yang kuat telah tiba di balap biduk. Chapter 1515 Badai Gelap. Dinding kota kegelapan berwarna merah tua. Karena banyaknya pertempuran sejak zaman kuno, dinding-dindingnya telah diwarnai dengan warna ini oleh darah. Kota ini dikenal sebagai kota nomor satu, tetapi ketika seseorang mendekat, kota ini tidak terlihat begitu megah. Tembok setinggi 12 zang itu tidak jauh lebih megah dari kota biasa. Waktu telah meninggalkan jejak berbintik-bintik di dinding. Pola-pola formasi yang tersembunyi di bawah bekas tebasan pedang dan lubang panah mengalir dengan kilau yang redup. Ini adalah pertahanan kota. Kota ini dikenal sebagai kota nomor satu di wilayah tengah bukan karena ukurannya, tetapi karena tempat ini terlalu penting. Di masa lalu, tempat ini selalu menjadi medan perang utama selama kekacauan di masa kegelapan. Terlalu banyak hal yang telah terjadi di sini. Ketika orang-orang berbicara tentang wilayah pusat dan kekacauan gunung abadi, kota ini pasti disebutkan. Itulah mengapa kota ini disebut sebagai kota nomor satu. Manisan-manisan, hasil karya keluarga Yi Chen yang dihormati. Bentuknya besar, bulat, dan manis. Ramalan, 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 ramalan. Penjaga alam citra gambar ilahi Linyi telah turun, memberikan nasib 3 kehidupan dan 3 dunia, mencari surga. Setelah bertahun-tahun pemulihan, kota kegelapan sekarang sangat makmur. Kekacauan puluhan ribu tahun yang lalu telah lama menghilang. Orang-orang datang dan pergi, saling bergaul satu sama lain, dan atmosfer dunia fana mengalir ke langit. Setelah memasuki kota, yang dilihat Ye Fan adalah pemandangan ratusan bisnis yang berkembang dan orang-orang yang hidup dengan damai. Dia juga melihat banyak kultivator bersembunyi di antara manusia. Pada kenyataannya, para kultivator membentuk setengah dari kota. Bagaimanapun, kota ini telah mengalami kekacauan paling menakutkan dalam sejarah manusia, jadi tidak ada kekurangan kultivator. Dia memasuki sebuah restoran yang dekat dengan jalan utama kota kegelapan. Melihat keluar dari jendela,
Ada aliran kuda dan kereta yang tak ada habisnya, dan suara-suara penjajah terdengar tanpa henti. Bahkan, ada cahaya-cahaya ilahi yang terbang melintasi langit dari waktu ke waktu. Terlalu banyak orang yang keluar masuk. Tidak perlu bertanya-tanya. Dia hanya perlu mencari tempat dengan banyak orang untuk duduk dan mendengar berita terbaru. Banyak orang Siulian datang hari ini, dan mereka semua mendiskusikan situasi terkini. Orang-orang percaya bahwa jalan menuju keabadian akan segera terbuka karena ada terlalu banyak orang yang datang dari seluruh penjuru surga. Orang-orang suci menyeberang seperti air pasang dan turun ke biduk. Selain itu, area-area terlarang untuk kehidupan tidak lagi damai. Beberapa orang melihat seorang wanita cantik memainkan seruling di daerah terlarang yang paling awal. Dia terbang melintasi langit, melampaui dunia dan mengguncang wilayah utara. Ada juga yang melihat beberapa monumen kuno di makam abadi bersinar, seolah-olah akan menembus langit, melepaskan gelombang aura yang menakutkan. Peristiwa tak terduga baru-baru ini membuat semua orang merasa tidak nyaman, tetapi juga memenuhi mereka dengan antisipasi. Jika jalan keabadian muncul, itu akan menjadi perubahan terbesar sejak zaman kuno. Hanya surga yang tahu apa yang akan terjadi. Dikatakan bahwa di era ini, alam abadi mungkin terhubung ke alam manusia. Apakah ini benar atau salah? Mengapa rahasia seperti itu menyebar dari mulut para orang suci di luar alam? Seharusnya ada beberapa kebenaran untuk itu. Jika tidak, mengapa mereka mempertaruhkan nyawa mereka dan menyeberangi galaksi dari sisi lain alam semesta? Itu benar. Jika tidak seperti itu, hanya Kaisar Agung yang bisa bertarung menuju domain abadi. Aku benar-benar menantikannya. Semua orang di dunia akan menjadi abadi, dan kami juga akan berjemur dalam kemuliaan-Mu. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Ye Fan menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan minum sendiri. Dia menyembunyikan penampilan aslinya karena dia tidak ingin dikenali dan menimbulkan keributan. Dia diam-diam duduk di samping, mendengarkan diskusi semua orang. Sekarang, tidak banyak orang yang bisa melukainya di dunia ini. Kecuali Kaisar Semu muncul, dia sudah bisa menguasai dunia ini. Semua klan harus menghormati dan memujanya. Paling tidak, akan seperti ini di permukaan. Siapa itu? Mungkinkah itu permaisuri kuno Huolin, Dia benar-benar kembali dari luar angkasa. Seseorang berteriak dengan khawatir. Sosok anggun terbang melintas, tingginya mencapai ketinggian yang sama dengan jendela restoran. Dia melayang di udara di atas jalan, orang-orang di bawah kakinya bergerak ke sana kemari. Dia seperti peri yang berjalan di atas ombak. Rambut panjang berwarna biru air tergerai, berkilau seperti batu safir. Pakaiannya berkibar-kibar, kulitnya seputih salju. Matanya membawa spiritualitas, serta suatu jenis kewibawaan. Dia terbang ke kota begitu saja, menghilang di depan menara pengawas kuno yang megah. Saya mendengar bahwa dia kembali ke tanah leluhur klannya. Siapa sangka dia akan muncul lagi setelah lebih dari 100 tahun. Kekuatan wanita ini saat ini kemungkinan besar akan membuat Sage Agung merasa takut. Semua orang berpindah darinya ke gua api kilin, secara alami menyebutkan unicorn api. Kenapa kamu berkata begitu? Apakah kalian semua masih ingat bahwa begitu unicorn api muncul, dia sering berkeliaran di sekitar tambang kuno asal? Cukup banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Apa artinya ini? Hanya jenis hubungan tersembunyi seperti ini yang cukup untuk memungkinkan pemimpin klan ini berkembang untuk waktu yang lama. Saat jumlah kultivator meningkat, segala macam rahasia terungkap dan kota kegelapan menjadi gempar. Siapa wanita itu? Dia memiliki mahkota Buddha Dao di kepalanya, memancarkan aura seorang raja yang memandang rendah dunia. Sungguh menakjubkan. Apakah Anda belum pernah mendengar tentang dia? Itu adalah Raja Mahamayuri Agung dari domain bintang Amitabha kuno. Belum lama ini, pertempuran besar Gunung Meru berakhir. Dia mungkin adalah ahli nomor 1 di dunia saat ini. Itu belum tentu demikian. Sang Buddha petarung yang menang seharusnya lebih kuat darinya, hanya saja dia pergi. Raja Mahamayuri Agung mengenakan mahkota emas di kepalanya dan 8 gelang di lengannya. Dia duduk di atas burung merak emas dan memasuki kota. Kemegahan seperti ini segera mengejutkan semua arah, menarik perhatian orang-orang di dunia. Tidak lama kemudian, energi drakonik melonjak ke arah provinsi tengah, pemandangan itu mengejutkan langit. Pedang naga langsung merobek kehampaan, dan seorang penatua memasuki kota dari provinsi tengah dengan satu langkah. Pedang penguasa agung seperti naga leluhur, menggelengkan kepala dan ekornya, melepaskan aura mengerikan yang mengguncang dunia. Itu memiliki niat membunuh yang tak tertandingi yang menekan 9 langit. Ini, seorang Sage Agung.
Mengapa dia begitu terkenal, datang dengan senjata kaisar, seolah-olah dia ingin menghancurkan tempat ini. Orang-orang dari klan Kekaisaran Xia yang Agung telah tiba. Anda sama sekali tidak bisa memprovokasi mereka. Rumor mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu, berita bocor dari dunia Manor Abadi bahwa leluhur klan, penguasa agung, meninggal di dalam. Apa? Kaisar dari satu generasi meninggal. Benar, dia jatuh di jalan keabadian, diduga terkait dengan Kaisar Surgawi Abadi. Untuk orang bijak agung ini datang seperti ini, kemungkinan besar dia ingin mencari masalah dengan ras kuno. Badai terjadi di kota kegelapan. Sosok-sosok kuat berdatangan satu demi satu, membangkitkan antisipasi semua orang yang tak ada habisnya. Kali ini, kemungkinan besar akan ada badai besar. Diam-diam, orang lain muncul di jalan. Ada semacam aura yang membusuk, tetapi itu menyebabkan semua orang suci gemetar, karena orang suci tertinggi dari klan Kekaisaran Xia yang Agung berjalan mendekat dan mengangguk ke arahnya. Siapa ini? Ini karena ada sejenis aura yang membusuk, seolah-olah dia bisa melebur menjadi tanah kuning kapan saja. Itu adalah Sage Agung Klan Ji, dia pernah muncul selama pertempuran Gunung Meru. Semua orang terkejut. Berbagai warisan besar yang abadi akhirnya tidak lagi merendah, tidak lagi menyembunyikan apapun. Bahkan Sage Agung telah muncul. Ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, itu masuk akal. Mereka semua adalah tanah suci, tetapi yang telah menghasilkan Kaisar Agung jelas berbeda. Hanya makhluk tertinggi kuno yang bisa memurnikan cairan asal ilahi dan menyegel orang suci. Dengan demikian, mereka pasti memiliki jenis fondasi ini. Di masa lalu, itu tidak jelas karena itu bukan waktu yang tepat. Jika mereka benar-benar bertarung, bagaimana mungkin klan yang telah menghasilkan Kaisar Agung bisa dibandingkan? Mereka pasti bisa menembus langit. Embusan angin bertiup, dan kedua grid Sage itu menghilang. Keributan terjadi di kota kegelapan. Seseorang dari ratusan ribu tahun yang lalu telah muncul, dan ini jelas menunjukkan bahwa jalan keabadian tidak jauh. Pada saat yang sama, berita kematian Kaisar Agung tampaknya telah tumbuh sayap. Itu menyebar ke segala arah, memicu keributan besar. Semua orang sangat khawatir. Apakah Kaisar Surgawi Abadi yang menyebabkan kematian Kaisar Agung, atau Kaisar Agung yang meninggal dalam pertempuran karena usianya yang sudah tua, energi darahnya mengering? Ini menjadi titik fokus perdebatan semua orang. Siapa wanita itu? Dia benar-benar terlalu cantik, seolah-olah dia keluar dari sebuah lukisan. Identitas seperti apa yang dia miliki? Astaga, siapa yang menemaninya dan berjalan bersamanya? Apakah itu roh suci? Teriakan tanda bahaya terdengar di kota kegelapan. Sepasang suami istri yang cantik berjalan mendekat. Wanita itu adalah yang tercantum di kolong langit, dan kecantikannya luar biasa. Pria itu tampan, percaya diri, dan luar biasa. Mustahil untuk tidak memperhatikan kedua orang ini saat mereka berdiri di sana. Temperamen mereka luar biasa, seperti burung bangau di antara ayam. Bahkan jika mereka berdiri di tengah lautan manusia, mereka akan tetap dikenali dengan sekali pandang. Itu adalah Putri Yueling dari dinasti Jiuli. Dia dikenal sebagai kecantikan kedua di dataran tengah oleh orang-orang yang sibuk. Akhirnya, seseorang mengenali kecantikan yang tak tertandingi. Dia mengenakan mahkota burung phoenix di kepalanya, dan dia mengenakan jubah yang berkilauan dengan cahaya warna-warni. Seolah-olah dia sedang menari di awan pagi. Ekspresi Yevan berubah saat dia mengenali wanita ini. Dia pernah melihatnya di pegunungan Qinling di sebelah barat dataran tengah. Pada saat itu, Yevan, Gai Zhouyu, dan Putri Yueling semuanya telah bergabung dengan Sekte Qin. Bahkan Hua Yunfei dan Li Xiaoman tidak terkecuali. Mereka semua telah bergabung untuk formula tentara. Pada akhirnya, Yevan dan lelaki tua yang sakit-sakitan itu mendapatkan sesuatu. Bertahun-tahun telah berlalu, dan melihat ke belakang, itu seperti mimpi. Yevan menduga bahwa Putri Yueling ini mungkin juga telah memperoleh formula tentara. Waktu tidak meninggalkan jejak di wajah putih Putri Yueling. Pupil matanya seperti batu permata hitam, dan dia masih secantik sebelumnya. Penampilannya dapat menyebabkan keruntuhan kota dan negara, dan dia benar-benar memenuhi gelarnya sebagai wanita cantik nomor satu di dataran tengah. Di sampingnya, ada seorang pria dengan semangat kepahlawanan yang menindas. Sepasang alis seperti pedang miring ke pelipisnya, memberinya penampilan yang heroik. Matanya setajam kilat yang dingin, dan ketika mereka menyapu, tidak ada yang berani menatap matanya. Seolah-olah cahaya pedang membelah. Hal yang paling unik adalah dia memiliki sepasang lengan batu yang tidak berbeda dengan roh ilahi. Namun, seluruh tubuhnya terbuat dari daging dan darah.
Fluktuasi energi yang kuat samar-samar merembes keluar, mengejutkan semua orang. Semua orang terkejut. Tidak perlu menyebutkan kecantikan luar biasa Putri Yueling, tapi pria ini menakutkan. Mungkinkah dia adalah roh ilahi yang hampir tanpa celah? Dia mengenakan baju besi perak yang bersinar cemerlang. Penampilannya sangat mengesankan, dan dia tampak heroik. Langkah kakinya kuat, dan dia tinggi dan mengesankan. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, dan dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah individu yang luar biasa. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah roh ilahi. Saya bisa merasakan aura spesial itu, kata orang bijak dari alam luar dengan ekspresi serius. Menurut legenda, tubuh roh ilahi yang sempurna akan berubah menjadi daging dan darah. Namun, orang ini hanya memiliki sepasang lengan batu, dan seluruh tubuhnya sudah terbuat dari daging dan darah. Sungguh mengejutkan. Hanya dengan mencapai alam kaisar semu, seseorang bisa mengubah tubuh batu menjadi daging dan darah. Seberapa kuat orang ini? Ini membuat hati semua orang bergetar. Itu bukan kaisar semu. Jika saya tidak salah, itu karena dia memiliki darah kerajaan luar biasa dari garis keturunan roh ilahi yang mengalir di tubuhnya, kata seorang tetua dari Skyridge Star. Konvensi Myriad Races kali ini benar-benar menarik semua jenis karakter. Begitu banyak karakter luar biasa yang dikirim, dan ditakdirkan untuk menyebabkan konfrontasi yang menakutkan selama diskusi, atau bahkan pertempuran berdarah. Barisan yang kuat secara alami demi memperjuangkan kepentingan ras mereka sendiri dan mengintimidasi mereka. Kota kegelapan menjadi gempar. Sementara itu, tempat menakutkan lainnya juga mengalami pergerakan yang tidak biasa hari ini. Gunung abadi diselimuti kabut yang menakutkan. Satu demi satu, pegunungan hitam mengelilingi area tengah, membentuk medan yang transenden dan menakutkan. Sejak zaman kuno, bahkan jika makhluk tertinggi dari dunia luar memasuki gunung abadi, mereka harus berhenti di sini. Kabut berkabut, dan pegunungan hitam menjadi lebih megah. Namun, pada saat ini, sebuah kereta kuno perlahan melaju keluar. Sebuah suara terdengar dari kereta itu, mengatakan, setelah bertahun-tahun, kota kegelapan masih ada. Konvensi balapan Myriad akan segera dimulai. Baiklah, saya juga akan pergi melihatnya. Di sisi kiri dan kanan kereta, ada beberapa pelayan yang mengikuti di belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun.